Kusuma Bakti dan terdepan keluar tinggalnya Martin Suryajaya. Maka kemudian di situ yang mau dibahas diskusi dengan tajuk imajinasi masa kini sebagai masa depan itu. Sekaligus aku mau mengucapkan terima kasih buat Pak Odi dan juga Pak Kop yang sudah menyediakan tempat buat kita berkumpul sama tanpa berlama-lama lagi langsung saja aku undang Safar Burhan sebagai moderator kita sore ini. Silakan bersama. Masih tepuk tangan juga boleh. Katanya kalau diskusinya dari suara tepuk tangannya kurang terdengar. Selanjutnya aku undang juga Jessica Kusuma Bakti sebagai pembahas dan penulis buku menanam tanaman. Dan yang terakhir ada Martin Suryajaya, penulis terdepan terluar tinggal itu bolak-balik. Oke, selanjutnya aku serahkan langsung ke Safar sebagai moderator. Selamat sore, pagi jawab ya. Teman-teman sekalian yang ada di lokasi sekarang dan teman-teman ada di virtual, selamat datang di diskusi dua buku yang sangat futuristik. Kita akan membahas dua buku pertama dari Menanam Gamang dari Dianita Kusuma Pertiwi, kedua terdepan terluar tinggal antologi puisi obskur Indonesia 1945 sampai 2045 karya Martin Suryajaya. Ini yang diledek-ledek oleh Irwan Iwanto dan sedikit dikritik oleh Dian tadi. Jurnal luar, saya membaca dua esai itu dan menurut saya memang harus dikritik sebisa karya ini sebenarnya. Karena sudah terlalu banyak yang memuji buku ini, padahal ada sisi yang bolong amat yang harus dihantam. Menanam Gamang ini mengangkat suatu fenomena yang sekarang kita alami, yaitu pandemi atau alias COVID-19, tetapi dengan latar yang sangat futuristik pada tahun 2120, yang mana bertempat di kota di Dia, dengan nama-nama yang sangat unik. Di belakang nama ada satu huruf yang meninggal, misal FH, misal ya, lupa namanya lagi, Abram, C, titik, terus siapa yang mati karena nonton telanjang? Barnabas R, Lea N, ini kalau nggak salah dia direktur ya, ketua Badan Kesehatan kan Dunia. Oh ya, kota YGI. Jadi teman-teman, saya melihat dan membaca ulasan-ulasan yang ada di diskusi yang ada di YouTube dengan ulasan yang terbaru tadi dari kalian menyebut bahwa karya Dianita Kusuma Pertiwi ini adalah karya science fiction atau sci-fi. Nah, sebenarnya dua buku ini entitas yang berbeda sebenarnya. Kalau yang punya Dianita adalah buku yang modern, yang sangat teknologi. Bukunya Martin di sini sangat konvensional. Saya si Martin mencoba membuat sejarah masa lalu di tahun 2045. Sedangkan si dia membuat sejarah masa depan, mengambil dari masa kini. Kayak gitu ya, bahasa bolak-baliknya. Jadi saya melihat dulu contekan dari Ahmad
tentang diskusi ini. Saya harus membaca lebih spesifik. Sebenarnya karya ini seperti apa? Kita masih memasuki zaman modern, belum pasca modern. Saya membacakan permintaan dari penyelenggara acara apa yang seharusnya kita diskusikan. Gambaran akan masa depan seakan memang tidak pernah kehilangan daya tarik. Di dunia sains dan teknologi, para peneliti terus melakukan eksperimen yang luarannya akan bekal bagi kita menghadapi kemungkinan di masa depan. Kecilnya kemungkinan atau bahkan kemustahilan manusia untuk mengembalikan kondisi bumi memantik penelitian yang lebih mendalam tentang kemungkinan manusia meninggalkan bumi lalu hidup di bulan atau planet Mars. Pembayangan akan masa depan sejatinya bukan milik ilmuwan sains semata. Di tengah kesibukan kerja-kerja penelitian di laboratorium tersebut, beberapa penulis fiksi juga membangkitkan imajinasi mereka tentang kehidupan manusia di waktu yang belum menjadi realitas saat ini. Kemudian dikenal apa yang kini disebut dengan fiksi ilmiah, terjemahan dari science fiction, genre karya kreatif yang mengelaborasikan konsep-konsep futuristik seperti inovasi teknologi dan ilmu pengetahuan, eksplorasi ruang angkasa, kehidupan ekstra terestrial, semesta paralel, dan lain sebagainya. Tidak berhenti di situ. Karya fiksi ilmiah biasanya juga menyuguhkan gambaran potensi konsekuensi dari perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan kehidupan sosial masyarakat. Kesusastraan dunia telah memiliki nama-nama penulis fiksi ilmiah atau fiksi spekulatif seperti Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, dan George Orwell yang karyanya telah mendapatkan pengakuan global termasuk oleh pembaca Indonesia. Lalu bagaimana dengan dilihat penerbitan karya fiksi spekulatif Indonesia? Jawaban dari pertanyaan tersebut agaknya tidak terlalu membutuhkan pengamatan mendalam. Kita tidak punya banyak pilihan karya dengan genre tersebut yang ditelurkan oleh penulis Indonesia. Menarik, di tahun ini dua orang penulis Indonesia menyuguhkan karya fiksi spekulatif dan menerbitkannya dalam waktu yang cukup berdekatan. Kedua penulis tersebut adalah Martin Surajaya yang tadi saya sebutkan, itu penerbit Anagram, dan Novel menanam gambang karya Dianita terbit Asra. Nah, selanjutnya kita mencoba bertanya tentang premis dari mereka berdua ini. Premis apa yang ditawarkan oleh Martin dan Dianita terhadap karyanya? Mungkin seperti itu dulu pertanyaan awalnya, nanti kita basa-basi. Perempuan dulu. Ya, terima kasih Bapak Saka. Oke, sama-sama. Untuk menanam gambang, premis yang saya tahu itu adalah memang berangkat dari fenomena saat ini yang kita hadapi bersama tentang pandemi ini, dan kemudian yang kita temui saat ini sebenarnya tidak hanya misalnya ancaman-ancaman atau ketakutan, tetapi juga kemungkinan-kemungkinan. Itu misalnya kalau kita melihat di pemberitaan tentang apa saja upaya-upaya mulai sudah dilakukan tentang misalnya kontak tracing, dan kemudian kita bahkan bisa menemukannya di telepon kita saat ini juga, di beberapa ponsel itu sudah ada fitur itu. Dan kemudian ada juga wacana tentang bahwa sebenarnya kita demi ini kita hidup dalam situasi inter pandemi.
bahwa ada kemungkinan ini akan berulang, dan sebenarnya juga ini bukan pertama kalinya dunia ini mengalami sebuah pandemi global. Nah, di dunia ekonomi ada membicarakan tentang great reset. Kemudian di teknologi juga mulai membayangkan teknologi-teknologi apa yang mungkin bisa membuat kita lebih baik dalam menghadapi pandemi di masa depan. Jadi premis yang saya tawarkan adalah lebih ke bagaimana kemudian saat di situasi kita di tengah ancaman sebenarnya manusia bisa melakukan apa. Itu yang ingin saya coba awal untuk mencari tahunya, manusia kan mencari seperti apa sih di tengah situasi yang kita penuh ancaman, penuh sebenarnya kita dalam ketakutan gitu. Nah, jadi kemudian ternyata ketakutan itu pun berlanjut dalam bayangan saya sampai 100 tahun sampai sekarang pun, dengan upaya-upaya menciptakan teknologi dan juga terutama di bidang kesehatan yang upayanya adalah untuk membuat manusia ini jadinya bisa lebih aman. Tetapi apakah itu kemudian menjamin dari teknologi juga menjamin manusia pada akhirnya aman secara psikologi dan juga secara kesehatan fisik. Ya, kalau 3T itu motivasinya sebetulnya mengolah tema masa lalu, masa kini, dan masa depan sebagai sesuatu yang kayak distribusinya itu nggak merata gitu. Jadi apa yang kita kira katakanlah di segmen tertentu dari Jakarta sebagai masa kini itu bisa jadi masa lalu di tempat yang lain. Apa yang terjadi sekarang atau bahkan 20 tahun lagi di Semarang katakanlah itu bisa jadi itu masa lalu Jakarta hari ini. Jadi distribusi yang nggak merata itu yang pengen saya potret di dalam buku 3T. Jadi karya-karya yang tersebar di berbagai tempat yang sebetulnya merujuk ke pemahaman sejarah yang berbeda-beda. Jadi bagaimana sejarah sastra itu pembagiannya nggak merata, nah itu yang mau saya olah sih dari buku 3T itu. Dan jadi bahwa bersamaan dengan tidak meratanya pembagian masa lalu, masa kini, masa depan itu, di buku 3T itu juga mau diketengahkan itu hubungan antara pusat dan daerah. Jadi waktu dan tempat itu jadi dua aspek dari kepelikan yang sama di dalam buku 3T itu, karena ada juga selain pertimbangan dari segi waktunya dari 1945 ke 2045 kan juga ada pembagian daerah-daerahnya, asal-asal dari para penyair yang masuk karyanya di dalam buku 3T itu, dan semua itu menggambarkan itu tadi, jadi kayak hubungan atau tegangan antara pusat dan daerah yang nggak terselesaikan, dan bentuk ekspresinya pun berbeda-beda di tiap tempat. Kira-kira itu sih. Kemarin dulu membaca kan ada yang menyebut bahwa buku ini bukan buku puisi, mereka menyebut novel gitu, atau fiksi gitu ya. Itu bagaimana kamu menanggapi itu? Soalnya kan mungkin ya kamu sudah memberi format puisi, tapi pembaca menafsirkan lain. Itu bagaimana? Ya kalau buku 3T memang dari awal dengan kesadaran saya membuatnya itu dengan bermain di antara dua genre itu, puisi dan prosa. Gitu. Kalau waktu itu Dianita bahkan bilang itu teater ya, naskah drama gitu. Jadi memungkinkan pembacaan yang dari segi yang beda, dari segi genre yang beda. Gitu. Dan memang dari awal, dari sejak 3T, sejak Kiat Sukses memang bermain di wilayah itu, aku lebih tertarik untuk bermain di batas-batas antara prosa, puisi, antara fiksi, non-fiksi. Jadi di wilayah-wilayah itu rasanya ada banyak hal yang bisa digali. Dalam sastra Indonesia kita biasa bekerja dalam satu genre, dalam satu kategori yang menjadi bagian dari tradisi kita gitu. Nah, tradisi itu kan kadang-kadang juga harus dilonggarin dikit lah, biar ada berbagai macam kemungkinan baru yang bisa diwujudkan. Gitu. Nah, keinginan saya waktu itu adalah memang mengeksploitasi perbatasan yang kabur itu antara fiksi dan antara prosa, puisi dan gitu. Ini repotnya kalau bahas dua buku ya, harus mondar mandir dan harus putar otak, ini menyusahkan saja kalian. Jadi ke Dian ya, saya membaca bukumu ini seperti kalau bercinta itu tidak tuntas, masih ada hal-hal yang perlu saya tahu dari sini.
bagaimana psikologi kota JGI, bagaimana konspirasi dari Badan Kesehatan Nasional atau wisdom yang itu ya. Ada hal-hal yang perlu digali menurut saya. Saya ingin, apakah kamu memang sudah menempatkan bahwa ini menulis novela atau novel? Biasanya orang yang menulis novela itu orang yang sudah, duh kayak gini aja deh, sebatas ini aja deh. Biasanya gitu, berniat untuk menulis novel tapi kayak gini aja deh, terbit aja gitu. Coba. Ya, untuk pemilihan format novela sebenarnya memang sesuatu keputusan yang memang Awal. ya, jadi aku membayangkan dalam konteks aku harus menyadari bahwa ini buku memang membahas bagaimanapun mengulangi narasi yang kita hadapi sekarang juga. Dan aku membayangkan paparan yang terlalu banyak pun dan terlalu banyak dalam artian tebal gitu, itu aku pikir juga tidak akan bisa cukup sehat dan terpikir tidak dalam baca, saya pikir seperti itu. Dan kemudian pada akhirnya terkait betul bahwa saya belum menggarap terlalu dalam tentang psikologi kota ini dan lebih terfokus pada karakter-karakternya. Ya. Nah, yang tapi pada akhirnya yang sebenarnya pada bagaimana saya memetakan awal adalah ini memang menjadi satu tempat, satu pusat di mana kemudian interaksinya ini terbangun atas situasi yang terjadi di situ. Jadi ada pandemi, kemudian situasi psikologis dan kemudian relasi antar karakter itu disebabkan oleh situasi itu. Tapi kemudian jadi akhirnya saya bermain di situ relasi dan juga keadaan psikologis karakter. Untuk novela ini sebenarnya karena saya membayangkan ada tadi saya sempat sampaikan tentang ada beberapa hal seperti teknologi-teknologi yang di situ. Ada jadi tentang wise teknologi wise yang diproduksi oleh Wisdom itu. Saya membayangkan memang akan ada beberapa seri-seri tulisan gitu yang ingin saya coba itu. Jadi misalnya satu teknologi, misalnya Wiseware tentang lemari yang otomatis, misalnya kita masuk dalam lemari itu dan kemudian kita tidak lagi repot-repot harus melepas baju kita satu persatu, tapi semuanya menggunakan tangan mekanik dan itu tidak terlalu standar di sini. Nah itu akan saya lanjutkan dalam tulisan-tulisan berikutnya yang nanti bagaimana akhirnya semesta si kota ini pada akhirnya compact gitu sih. Saya masih izin lagi. Saya kan membaca buku ini punya pengalaman sebelumnya. Bahkan saya pernah belajar menjadi perawat, calon perawat. Posisinya Martin. Terus kedua, saya pernah menonton sekitar 2 tahun mungkin ya, nonton Camp Rock itu kayak Bigo Live ya sekarang. Dan yang kita rasakan sekarang pandemi ini. Tapi saya agak sedikit ganjil mau bertanya lagi, kenapa harus ghost itu, GOC? Kenapa harus memilih perempuan kamera itu, cam girl? Apakah tidak ada aktivitas lain itu? Kenapa harus pilih perempuan itu? Mungkin itu dulu. Ya, bahwa betul karakter utama dalam novela saya ini adalah seorang cam girl. Mungkin beberapa orang saya sampaikan cam girl agak asing, tapi kemudian cam girl apaan sih? Sebenarnya sebenarnya Bigo gitu kemudian. Ya, jadi orang itu yang itu gitu. Yang terpikir adalah begini sebenarnya, karena pandemi ini kemudian kita banyak interaksi yang jadi di virtual. Bahkan meskipun nggak hanya rapat, bahkan kita ngopi virtual, makan virtual. Jadi itu yang kemudian pada akhirnya aku pikir kita semua ini pada saat ini udah menjadi cam human gitu sih, jadi manusia kamera gitu. Nah di saat yang sama mungkin seperti sama tadi mengaku ya pernah nonton Camp Rock gitu kan, mungkin Kamu pernah nonton juga? pernah dong. Pecangkatan gitu Ya, benar. 2019. Mungkin beberapa dari kita juga menikmati itu gitu, tapi aku pikir sampai ya paling tidak sampai saat ini lah belum cukup digali sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh cam girl. Mungkin jika kita melihat Bigo, anggapannya adalah ya perempuan cari saweran. Ya. Nyata gitu ya? Ya betul.
Nah, kemudian yang ingin saya tawarkan di Natura ini adalah mereka layaknya sepertinya seniman gitu. Jadi mereka mempersiapkan pertunjukan mereka yang memilih dandanan mereka seperti apa, kostumnya seperti apa, itu dipikirkan, ada konsep, dan bahwa yang girling ini adalah sebuah profesi yang mungkin orang pikir itu bukan gitu, yang selama ini mungkin ya itu dari kayak perempuan cuman, bahkan mungkin pada titik yang paling kasar mungkin yang bilang itu perempuan caper gitu, jadi caper di dunia digital, di internet gitu. Nah, aku menggarap dimensi lain sih dari girl yang mungkin kurang disadari atau mungkin dianggap, ya aku pikir sih pada titik ini sebenarnya girl ini termasuk liang aja sih di antara kesibukan kita selama ini. Tuh, kembali ke Martin. Kayak ILC. Saya sebenarnya saya pertama kali baru dengar kata obskur itu dari bukumu. Tapi tadi malam cek buka bukunya si Nirwan Arzuka, Semesta Manusia, dia menyebut ada kata obskur dengan ejaan yang sama dengan buku obskur. Bagaimana kamu bisa mendefinisikan obskur ini? Puisi obskur dan penyanyi obskur. Kalau obskur kan dalam bahasa Inggris obskur disebutnya artinya kan nggak jelas. Nggak jelas. Artinya nggak jelas. Obskur gitu. Nah, jadi dan itu sudah banyak banget dipakai di dalam berbagai macam ungkapan-ungkapan gitu. Dan itu beberapa kali juga disampaikan misalnya dalam konteks ini apa kayak dulu pernah saya nulis buku filsafat ya, kan ada dalam filsafat itu ada slogan ex philosophia claritas, dari filsafat keluarlah kejernihan. Nah buku pertama saya filsafat itu kan kacau balau, saya nulisnya ngaco gitu, nggak terlalu masih belajar lah gitu. Nah disebutnya ex philosophia obscuritas, jadi dari filsafat itu keluar sesuatu yang nggak jelas. Karena baca nggak paham maksudnya kayak gimana, karena aku nulisnya masih belajar ya, masih ngaco banget lah. Itu filosofi yang menulis ya? Obskur dalam konteks. Hanya gitu. Perpanjang lagi bang, bahaya. Nanti kita tamat di sini. Iya. Jadi ya itu obskur kan dalam banyak hal kalau kita melihat sejarah sastra Indonesia dan buku 3T kan sebenarnya soal sejarah sastra temanya. Itu kan dalam banyak hal sejarah sastra itu banyak dipusingkan oleh masalah tentang siapa yang keren, siapa yang diakui, siapa yang nggak diakui gitu. Nah yang nggak diakui kan biasanya disebut nggak jelas gitu, penyair nggak jelas atau pengarang nggak jelas gitu. Nggak masuk kanon gitu ya? Nggak masuk kanon, gitu. Nggak masuk perhitungan sejarah sastra lah. Tidak akan dikenang namanya nanti di tingkat pelajaran anak SD, SMP, SMA. Nah itu nasib dari para pengarang atau penyair yang obskur itu yang sebetulnya saya banyak digarap di buku 3T. Jadi memang fokusnya ke arah situ, menggali semacam nadi tersembunyi sastra Indonesia. Nirwan Dewanto dalam ulasannya itu dia menyebut bahwa kamu itu main-main dalam sastra, khususnya di puisi ini. Dia menukil kalimat kamu di diskusi kalian berdua ya kalau nggak salah, bahwa berapa puluh tahun kemudian penyair itu tidak ada ya, penyair tidak ada. Dan si Nirwan menyebutkan bahwa kamu main-main. Terus menurut dia bahwa yang kamu anggap serius itu sastra, yang kamu anggap serius itu filsafat. Jadi di sastra kamu main-main, di filsafat kamu serius. Bagaimana menanggapi itu? Ini sebenarnya berkait sama novelanya dia. Oke. Kayak aja supaya lama gitu. Karena yang waktu itu aku bahas sama si Nirwan di diskusi pas ada Hasan Asbahani kalau salah, yang diskusi bareng Kang Kabel juga, anagram dan Kang Kabel. Jadi di situ kan aku menimbang satu kemungkinan bahwa sastra itu beberapa puluh tahun yang akan datang itu nggak akan lagi seperti sekarang ini, jauh banget lah. Pokoknya nggak akan lagi kayak seorang sastrawan besar menuliskan karyanya terus kemudian dimuseumkan berapa seperti itu, enggak. Jadi sastra itu akan jauh lebih dekat ke publik, dan dekatnya itu bukan lagi dalam bentuk yang tulis-menulis seperti ini, bisa jadi bahkan dalam bentuk yang audiovisual gitu. Tadi yang diangkat penelitian dalam novelanya yang Campbell dan seterusnya, mungkin itu realitas sastra ke depan. Ketika sastra itu diperformkan daripada dituliskan, diperformkan di hadapan kamera, di hadapan layar. Apalagi kita situasi pandemi kan, kita menjadi umat Zoom dan semuanya. Jadi
Jadi kita berdiskusi, rapat kantor, ngobrol-ngobrol di dalam Zoom, dalam platform-platform kayak gitu, dan itu rasanya juga akan semakin mengarah ke sana ke depan itu, sehingga sastra pun kayaknya juga bakal ikut perubahan itu. Dia nggak akan berhenti menjadi industri perbukuan, dia akan berkembang menjadi industri konten. Sekarang kan dikenal istilah itu ya, konten industri. Jadi yang dijual oleh sastra, yang diproduksi oleh sastrawan bukanlah buku sebagai buku ya, sebagai kertas yang dicetak atau dibundel, tapi kekayaan intelektual tertentu, misalnya cerita atau tokoh yang kemudian bisa dikelola secara dalam industri konten itu ke dalam game, ke dalam film, ke dalam musik, dalam bentuk musikalisasi, puisi dan seterusnya. Itu arahnya nanti ke depan ke arah situ gitu. Dan itu nyambung tuh dengan ekosistem industri kreatif yang lain, dengan industri film dan game dan seterusnya, itu yang sekarang kan naik daun. Nah jadi depan itu arahnya akan ke situ. Jadi kalau itu yang terjadi, maka sastra itu akan lebih banyak diperformkan gitu. Sehingga praktek-praktek yang selama ini kita lakukan, pembacaan puisi, terus kemudian menulis karya-karya sastra dengan membayangkan diri sebagai seorang maestro zaman kuno gitu ya, sendirian di kamar menulis itu akan hilang, akan menjadi usang gitu. Dan itu yang sebenarnya saya ketawain, tapi sekaligus juga saya berempati dengan itu di dalam buku 3T, bahwa semua praktek yang kita lakukan selama ini sebentar lagi akan usang, akan digantikan dengan bentuk kekaryaan yang lebih menyerupai seperti yang diceritakan oleh Dian di novelanya ini. Situasi di mana budaya layar, screen culture itu akan lebih dominan, dan sastra produknya bukan buku tapi konten. Buku hanya sebagai ekspresi, sarana pertukarannya saja, tapi yang diutamakan itu adalah konten. Kamu kan dalam artian karyamu kan ini futuristik ya, anggaplah menjangkau 20 tahun lagi. Membaca ulasan Dian itu saya malah mengiyakan bahwa kasus apa yang ditulis dalam epilog bukumu ini yang terdepan terluar ini, si Putri itu ya, si Laura, itu kasusnya masih sama, itu masih Indonesia Timur dan Indonesia Barat gitu. Perempuan dan laki-laki itu. Apakah 20 tahun lagi itu masih ada pembahasan seperti itu? Kalau masih ada, sungguh tertinggal sastra Indonesia. Iya. Gak maju-maju itu. Oke. Ya memang itu yang jadi tema utama ini kan sejarah ya sebetulnya. Jadi yang dibahas di dalam apa yang diangkat menjadi tema utama di 3T itu sejarah sastra kita, dan kalaupun dia bicara tentang masa depan, yang dibicarakan sebetulnya bukan masa depan. Beda dengan novelanya Dianita. Dianita memang benar-benar mengeksplorasi untuk masa depan itu seperti apa. Kalau di 3T, masa depan itu kayak perumpamaan dari masa kini. Dan dengan konsepsi bahwa masa kini dan masa depan itu distribusinya nggak merata itu tadi. Jadi apa yang sudah ditinggalkan jauh-jauh hari oleh publik sastra Jakarta masih dipungut dan dilestarikan oleh publik sastra Semarang gitu, sebagai bagian dari tradisi Makassar ya. Buat dulu kalau bangga ya. Oke. Saya kembali ke Dian. Saya itu semacam kaget ya mendengar kamu menerbitkan buku dengan latar pandemi. Begitu cepat kamu menulis. Baru 2 bulan ya kalau nggak salah. 3 bulan itu ya. 3 bulan ya. 2 sampai 3 bulan waktu sebenarnya waktu PSBB yang kita benar-benar tidak bisa naik Gojek dan itu sih. Yang PSBB pertama ya. Itu sudah terbit store naskahnya tahun bulan berapa? Store naskahnya kapan ya? Mei nggak sih? Jadi apa nih? Tapi store naskah kamu itu kapan? April ya. Berarti ada 2 bulan kamu garap. Yang sayangnya bagaimana kamu landasan pandemi ini sebagai premis, motif kamu menulis itu dan begitu cepat. Pandemi ini sih waktu sebenarnya awalnya bisa dibilang sejak waktu awal pengumuman itu kan awal Maret ya, kasus pertama di Indonesia. Terus kemudian mulai kita masih waktu awal Maret itu masih kerja, dan kemudian masih naik transportasi publik dan mulai melihat wajah-wajah yang itu masker itu udah, aku sebenarnya cukup depresi udah oke gitu, meskipun tidak lagi bisa melihat senyum, dan kemudian ya ada suara-suara yang teredam di saat kita berbicara. Itu satu poin yang membuat aku cukup depresi pada saat itu. Nah terus kemudian
dilanjutkan dengan pertemuan virtual dan lain sebagainya dan lockdown. Itu kemudian akhirnya membuat banyak saat-saat yang akhirnya aku habiskan diriku sendiri karena aku emang di kos sendiri gitu ya. Dan kemudian juga teman-teman yang di kos pada sempat pulang dan aku nggak sempat pulang, jadinya di sini aja. Dan padanya banyak komunikasi dengan diriku sendiri. Dan kemudian selama 2 bulan itu juga karena banyak paparan berita, terutama kita tiap hari diberi paparan berapa kasus, berapa orang yang meninggal, itu juga mempengaruhi psikologis kita sebenarnya. Dan kemudian juga itu ku garap aja dengan artian selama 2 bulan aku lakukan lebih ke studi pustaka yang ini. Jadi aku menggarap ini yang aku adalah jadinya benar-benar lintas disiplin kesehatan. Aku sama sekali tidak, karena sama mungkin ada pengalaman, aku tidak ada sama sekali gitu kan. Ya, terus seperti dengan teknologi pun juga gitu kan. Mungkin ya kita terbiasa dengan gawai ataupun bagaimana, tapi hal-hal secara teknis dari bagiku juga sebenarnya tidak terlalu yang menguasai juga gitu. Jadi selama 2 bulan itu aku riset intens di kajian pusaka, dan kemudian juga beberapa konfirmasi ke orang yang memang memahami yang lebih dekat lah, mengetahui lebih banyak tentang isu-isu ini. Ya, gini, 2 bulan menurut saya terlalu cepat gitu ya, itu memang luar biasa sebenarnya. Jadi bahasa kesehatan, malahan banyak bahasa kesehatan yang saya tidak pahami di situ. Dan bahasa AI ya, artificial intelligence itu, AI gitu bahasa. Kamu bisa selama 2 bulan itu bisa memosisikan diri bahwa kamu tuh tahu tentang kesehatan, tentang pandemi kesehatan, dan tentang teknologi tadi. Dan sebenarnya yang saya baca buku ini hanya satu yang baru sebenarnya di situ. Kalau artificial intelligence misalnya Girls itu kebiasaan itu sudah 10 tahun lalu kita bisa alami atau bisa rasakan gitu ya. Terus pandemi kita sudah alami. Yang teknologi yang ada di tangan ini Wise Wrist itu kamu bisa mengambil contoh dari mana sehingga kamu bisa membuat fitur seperti itu? Kalau untuk Wise Wrist, jadi itu penggambaran. Si Saul itu ya, bukan? Bukan. Jadi Saul adalah AI, jadi dia semacam prosesor atau otaknya, dan kemudian tetap manusia pada aku gambarkan tokoh-tokoh di sana di Jogja ini dengan latar waktu 2120. Ada satu alat yang ditanam di pergelangan tangan. Ya. Itu buat si Barnabas mati ya. Oke. Ya, aku baru sampaikan mati sih. Ulama kok ya, anggap pernah mati lah. Ya, jadi si alat ini sebenarnya tugasnya adalah karena tertanam dalam tubuh kita, dia bisa membaca tekanan darah, kemudian juga gula darah kita seberapa, jadi benar-benar memindai situasi dalam tubuh kita seperti apa, dan kemudian melaporkannya ke badan kesehatan. Nah, tentang berangkatnya adalah sebenarnya kita sekarang sudah ada iWatch, Apple Watch, dan kemudian juga jam-jam itu yang kita sudah meninggalkan beberapa jam analog itu sudah mulai ditinggalkan, dan jam digital pun perkembangannya ke sini adalah itu tujuannya kita sebenarnya dibuat cemas juga gitu sebenarnya dengan jam-jam itu, karena kita sehari ditargetkan harus jalan berapa langkah, kemudian kita tidur cukup berapa jam, itu sebenarnya sudah mulai terasa mulai sekarang gitu. Nah, kemudian aku membayangkan di saat 1 tahun kemudian, upaya sekarang yang diupayakan oleh para periset di bidang teknologi adalah menjadikan gawai ini mulai hilang sebenarnya. Mungkin kalau misalnya komputer dulu besar dari ukurannya jadi kecil sekarang kan, dan kemudian dibayangkan akhirnya ini menghilang, bentuk fisik gawai ini menghilang, dan kemudian manusia menjadi gawai itu sendiri. Kamu kan memproyeksikan dalam waktu lama itu 100 tahun kemudian dengan seksualitas yang
menurut saya yang menarik itu yang seks itu sebenarnya. Jadi saya yang menarik bagi saya ya, yang seks itu. Jadi yang lain mah tidak terekam dalam menurut saya. Itu penyakit ya. Kalau tertawa aja supaya asik di diskusi ini. Apa ya? Ada beberapa novel ketika ditulis oleh laki-laki tentang seksualitas ini, itu kebanyakan perempuan tidak menyukai. Ini eksploitasi perempuan. Ini membuat perempuan sebagai objek. Bagaimana kamu seorang perempuan menulis tentang itu? Ini nggak rumit ya? Nggak. Tentang bagaimana perempuan dianggap bagaimana perempuan terkadang dianggap representasinya dalam KSS sebagai objektifikasi. Nah, itu sebenarnya juga yang ini sempat dibahas oleh salah satu pembahas waktu diskusi yang sebelumnya di buku lalu buku. Juli yang membahas, jadi dia menyampaikan bahwa ada suatu di balik objektivitas itu ada subjektivitas. Karena tokoh-tokoh femgirl di sini mereka sebenarnya menentukan, mereka punya nilai. Itu pun sebenarnya terjadi sebenarnya. Jadi femgirl itu sebenarnya tidak semuanya berhubungan dengan seks. Jadi ada femgirl yang dia hanya seharian menunjukkan ya dia lagi ngapain. Ada jadi yang di Inggris misalnya ada yang benar-benar dia seorang mahasiswa dan kemudian yang dia tampilkan di akun femgirl dia ya situasi dia belajar, kemudian bersih-bersih rumah ya itu jadi femgirl dia gitu. Dan kemudian tokoh utama femgirl di novela ini Eva, dia ini punya nilai yang dia pegang bahwa dia sudah dari awal memutuskan jadi femgirl ini keputusan dia, dan kemudian dia memutuskan saya tidak akan tampil secara telanjang. Jadi itu satu nilai yang dia pegang. Jadi kontrol perempuan atas apa yang ingin dia tampilkan di publik itu yang kemudian menjadi, jadi dibalik mungkin dia secara permukaan itu objektivitas gitu, tapi sebenarnya bagaimana perempuan bisa punya kendali atas apa yang ingin dia tampilkan, yaitu subjektivitas perempuan. Menarik. Oke, saya ke Martin ya. Gini, format yang kamu buat ini sebenarnya kan di sastra itu asing sebenarnya. Format, bukan puisi, format. Jadi pertanyaannya sebenarnya ini, mengapa Anda menciptakan itu? Formatnya seperti itu. Ada tujuan lain atau kamu ingin merusak tatanan sastra Indonesia? Jangan-jangan seperti itu. Ini kita mau seperti itu supaya pembaca menyadari itu. Ya, ini sih sebetulnya kalau dari segi format kan kayak buku antologi biasa, cuma kan yang penyairnya ada banyak gitu kan, dan masing-masing punya biografi sendiri gitu. Nah, memang karena topik sih, karena pilihan topik atau tema yang aku angkat kan memang tentang sejarah sastra Indonesia, terutama sejarah puisi Indonesia. Jadi aku ingin menghadirkan itu ke dalam medium yang dikenali oleh sejarah sastra Indonesia, medium yang paling dikenali oleh sejarah sastra Indonesia atau orang yang suka baca sejarah sastra kita itu adalah antologi. Apapun itu dalam bentuk antologi kan selalu. Antologinya misalnya yang dibikin Lino Suryadi, Tonggak, yang dibikin Lontar, antologi puisi yang tertulis 1000 halaman itu, dan beberapa antologi dari zaman H.B. Yasin kan juga banyak. Nah, jadi formatnya adalah seperti itu. Jadi memang masuk ke dalam satu medium yang menggambarkan bagaimana sejarah sastra Indonesia itu dituturkan. Sejarah itu dituturkan dalam bentuk antologi, dalam bentuk tonggak-tonggak pencapaian. Nah, cuma pemaknaan terhadap tonggaknya itu aku ubah gitu. Jadi bukan tonggak-tonggak, tapi semacam bukan puncak-puncak kebudayaan, tapi lembah-lembah kebudayaan, kalau istilahnya nidu ya. Nidu kenapa istilah? Saya pakai dasar laut sekalian. Ya. Jadi sesuatu yang gelap lah, sesuatu yang di luar amatan pusat lah, kayak macam itu. Saya membayangkan 20 tahun ya, 20 tahun ke depan. Kita kan sekarang mengalami puisi-puisi yang banyak di media sosial. Dan di antologi buku itu
Ada berapa sih puisi yang didapat oleh Sulaiman di media sosial? Kalau di buku Atau kebanyakan yang serpian kertas itu? ya, kalau di 3D si Sulaiman tuh punya fetisisme terhadap kertas, Oh, terhadap arsip dan buku-bukunya. Oke. Jadi dia masih Kemudian dahlan. Ya, dia membayangkan satu Baru mewardi gitu. sastra yang masih tersusun oleh kertas-kertas. Jadi dia agak mengesampingkan yang sifatnya itu media sosial. Ada yang media sosial itu salah satunya yang penyair politik itu siapa Enrico Malatro itu ya. Salah satu penyair di situ. Itu yang dikumpulkan. Tapi ya kan banyak sekali sebetulnya hari ini yang sastra penyair, kritik sastra yang sepenuhnya karir sastranya dia itu dilaksanakan di dalam medium sosial media dan di Facebook, berdebat sampai habis-habisan di sana dan sebagainya. Dan itu yang belum banyak terekspos memang di sini. Jadi memang segi-segi yang sebetulnya memang bagian dari kehidupan sastra kita, tapi di sini memang belum banyak dihadirkan. Baru yang di Enrico Malatro. Tapi nanti di cetakan kedua, ada nanti si Doni itu akan menerbitkan satu bukan buku tapi kayak semacam satu semacam buklet kecil lah. Itu ada satu cerita tentang penyair sosial media. Kamu belum jawab sebenarnya tadi. Masalah tekanan sastra Indonesia. Apakah mau diacak-acak atau enggak? Kamu acak-acak atau bagaimana? Harus to the point supaya konkret. Enggak sih, karena tatanan sastra Indonesia memang sudah acak-acakan kan. Gitu. Oke. Tanya apa lagi nih? Kalau teman-teman mau bertanya langsung aja ya. Atau sudah ada? Cuma kalian datang. Kita membantu saya. Bentar. Saya harus bagaimana lagi nih ya? Yang novelanya dia menarik nih. Coba ada satu topik yang sepertinya itu, jadi novela ini kan mengangkat kehidupan 100 tahun kemudian pasca pandemi ya. Dan apa yang digambarkan di sini tentang Campbell dan seterusnya itu betul-betul ini sih menurutku menggambarkan kecenderungan terkini dari perkembangan teknologi kita gitu. Karena memang kayak yang tadi disebut ya, kayak si Safar tadi bilang Bigo dan seterusnya, 2000 platform yang menghadirkan banyak sekali kayak semacam Campbell dan seterusnya. Tapi kan di luar negeri kan jauh lebih banyak gitu. Dan itu sudah masif sekali. Dan di Indonesia belakangan baru muncul ya platform-platform kayak gitu kan, semacam Bigo gitu. Nah, ke depan itu juga akan semakin lebih mengarah ke sana, karena kalau teman-teman nonton channel YouTube yang namanya VR Bangers misalnya, YouTubers jadi tahu ya. VR Bangers kalau ya kita tahu, jadi YouTubers itu yang anchornya, yang membawakan channel itu adalah anchornya di Vice Amerika, tapi khusus di membicarakan seks. Nah, VR Bangers ini adalah bagaimana virtual reality itu dengan seks itu berpadu. Jadi mengomentari berbagai macam perkembangan teknologi terbaru di bidang seks. Dan itu menggambarkan persis seperti yang digambarkan oleh Dianita. Arahnya itu memang ke arah situ. Jadi bagaimana kehadiran virtual itu bisa memfasilitasi aktivitas seksual dan seterusnya, itu mengarah ke situ memang. Dan bahkan kalau teman-teman tahu kan crowdsourcing itu kan kalau kita misalnya mau membuat urun dana barengan gitu. Jadi kayak di Kickstarter atau di kitabisa.com dan seterusnya, itu kan kita patungan dana untuk satu proyek yang kita sukai bersama gitu. Dan itu model crowdsourcing itu diberlakukan di dalam konteks seperti ini, seperti kehidupan seksual itu. Jadi ada dikembangkan sekarang oleh satu perusahaan Amerika yang dibahas oleh VR Bangers, itu bagaimana suatu teknologi yang kita kenal sebagai dildo, nah itu dioperasikan secara crowdsource. Jadi yang menggetarkan itu kita nggak tahu. Jadi seperti torrent tapi dildo. Nah itu adalah masa depan. Jadi arahnya itu akan semakin ke arah situ. Dan itu menggambarkan situasi zaman yang sangat kuat dipotret oleh dia di novel ini. Ya mungkin itu relevan. Kembali lagi, ntar juga ditanggapi oleh dia. Kita kan di sastra Indonesia, science fiction ini kurang populer ya di kalangan sastra Indonesia. Sedangkan di luar, di film sudah banyak, dan penulis science fiction juga di luar sudah banyak, dan kita belakangan baru masuk. Sebelum ke dia, ini masalah apa ya? Apa yang terjadi di sastra Indonesia ini? Banyak kita masalah realisme magis lah, super realis lah, apa segala. Menurut Martin, fenomena ketinggalan science fiction kenapa tidak masuk di
bisa saya inisiasi apa? Mengapa? Karena kayaknya science fiction kan butuh kayak riset sains kan, kayak dia tadi cerita kan riset tentang kedokteran, tentang teknologi informasi, itu kan diperlukan untuk bisa menulis fiksi tentang itu. Dan itu penguasaan terhadap topik-topik seperti itu mengandaikan kita punya wawasan tentang perkembangan sains teknologi yang cukup canggih gitu, dan itu yang membuat kita kebanyakan kesulitan ya. Lagi pula kita itu dalam beberapa tempo belakang ini sejak katakanlah 2000-an kesini lah, atau katakanlah sejak Cantik Luka kesini, suka mengolah tema sejarah dan yang dikaitkan dengan pasca kolonialitas gitu. Situasi masyarakat pasca jajahan kayak gitu. Jadi yang kita suka teliti adalah arsip masa lalu, arsip tentang bagaimana sejarah dari katakanlah masyarakat di satu daerah di mana dan seterusnya. Jadi lebih ke orientasinya membaca sejarah, berhadapan dengan warisan kolonialisme. Mendaur ulang gitu. Ya, berhadapan dengan itu, dan itu sepertinya sudah mulai jenuh ya. Maksudnya penulisan dengan model seperti itu sudah sangat menjenuhkan. Jadi cara mengawali paragraf seperti Cantik Luka, seperti Marquez itu sudah berulang kali dihadirkan dalam sastra Indonesia, dan itu sudah mulai melelahkan. Dan kita butuh memang sesuatu yang baru, pilihan-pilihan tema, pilihan-pilihan setting yang baru, sehingga mendorong kita mendayagunakan juga cara bercerita yang baru. Karena science fiction nggak bisa didekati dengan cara Marquez misalnya. Marquez itu kan mendongeng tentang masa lalu kan. Kalau kita mendongeng tentang masa lalu tapi ceritanya atau subject matter-nya adalah situasi ratusan tahun yang akan datang, itu hasilnya kan jadi akan nggak pas gitu. Jadi butuh cara penceritaan yang baru, teknik yang baru, dan itu yang membuat science fiction di Indonesia kurang berkembang, walaupun ada ya, kayak penjelajahan antariksa seperti yang ke Pololono atau apa gitu. Nah, itu kan mengolah gitu. Tapi kan masih sci-fi yang nggak betul-betul bangun semestanya gitu. Semestanya itu tipis-tipis aja gitu. Kalau kita masuk ke science fiction dalam pengertian yang sesuai dengan genre itu kan masing-masing, bahkan tombol dari setiap operator satu mesin misalnya, tombol-tombol itu dijelasin satu kan, kayak gitu. Kalau ini kan enggak kan, kalau yang di kayak Joko Lorno atau beberapa karya science fiction kita pada umumnya itu kan sifatnya sambil lalu gitu. Maksudnya nggak dieksplorasi secara mendetil, sehingga kita membayangkan juga susah. Jadi membayangkannya disesuaikan dengan kondisi yang sekarang ada. Dan waktu berdasarkan pengalaman saya waktu menjuri lembaran novel Dewan Kesenian Jakarta, beberapa kali itu muncul di beberapa tahun itu naskah-naskah sci-fi. Tapi kendalanya itu sci-fi yang dikembangkan di Indonesia seringkali itu nggak kuat di deskripsi. Deskripsinya cuma tipis-tipis, sehingga kita sulit membayangkan sesuatu yang betul dari masa depan. Nah, itu yang membedakannya dengan novelnya dia, karena dia kan menggambarkan seluk-beluk teknologinya. Nah, kalau yang itu tipis-tipis saja, jadi yang sebetulnya muncul adalah cerita pembunuhan, cerita percintaan, tapi yang dikasih semacam bumbu sci-fi gitu. Padahal nggak sci-fi gitu. Dan seringkali terjadi ya dengan naskah kita. Kalau dia bagaimana? Ya, aku pikir akan merelasikannya dengan dia juga bisa menanggapi bukunya Martin ya. Jelek-jelek itu apa? Dari mungkin yang muncul dari Bang Martin terkait dan pertanyaanmu, aku menganggap bahwa kultur kita memang kurang, meskipun di saat ya seperti pandemi ini aja kayak gitu, membicarakan tentang vaksin dan lain sebagainya, kemudian di saat kita mencari pemberitaan yang ada di luar tentang produksi vaksin seperti apa, kita akan dipaparkan secara jelas tentang metode yang mereka lakukan itu seperti apa, tentang percobaan itu harus berapa kali sih untuk bisa mencapai satu level yang kemudian bisa diproduksi vaksin. Kemudian di Indonesia tiba-tiba muncul berita satu kampus mengeluarkan vaksin, tapi kita nggak pernah ada pemaparan yang jelas, nggak ada paper yang bisa diakses secara gratis. Sementara itu sebenarnya di luar negeri sudah menjadi satu kesepakatan kalau yang di global pandemic, jadinya publikasi ilmiah itu dibuat gratis. Nah, tapi di Indonesia itu tidak terjadi hal seperti itu. Nah, kemudian juga kalau misalnya kita yang sempat baca di Hawkins juga, bagaimana dia melihat, dia sebagai seorang ilmuwan melihat karya fiksi ilmiah adalah itu sesuatu yang sebenarnya bisa dibilang kayak interrelated gitu. Dalam artian bagaimana keberangkatan manusia ke bulan juga jadi Jules Verne, dan itu bisa dibilang
perhitungan si Jurassic itu dia menghitung secara matematik juga, dan dia membayangkan 3 orang, kemudian waktu itu dia tidak memakai kata roket, tapi memang bentuknya ya seperti itu, silinder gitu, dan kemudian itu ternyata terjadi di Apollo 11 yang benar-benar sebuah perjalanan luar angkasa yang memang terjadi gitu, dan itu ternyata jadi ada hubungan. Dan juga tadi kamu sempat sebut Mary Shelley tadi kan waktu kita ngobrol. Mary Shelley juga sebenarnya yang dilakukan adalah setelah melihat satu percobaan yang dilakukan oleh para dokter waktu itu, mencobanya dengan katak gitu. Jadi baru nemu listrik pada saat itu, dan kemudian mereka pengen lihat apa sih yang bisa dilakukan dengan listrik gitu. Jadi mereka mengambil satu spesimen dari katak, kakinya jadi dipotong sampai perutnya dan tinggal 2 kaki begitu, dan kemudian dialiri listrik, ternyata bergerak. Nah, Mary Shelley menyaksikan itu, dan juga kemudian banyak ilmuwan yang mencobanya pada tubuh mayat, yang pada itu tubuh mayat pelaku kriminal. Nah, kemudian Mary Shelley melihat itu dan dia merasa itu bisa digarap sebagai karya fiksi. Nah, jadinya kita bisa melihat ada satu hubungan yang apa ya, biasanya yang interconnected gitu antara science fiction dan sains yang sebenarnya. Nah, jadi secara kultural aku merasa itu pada akhirnya tidak terlalu familiar dari kita gitu sih. Jadinya itu kenapa juga science fiction yang benar-benar detail itu juga pada akhirnya karena itu tidak terbiasa aja sebenarnya. Jadi mungkin relasi dengan yang Martin sampaikan tadi, bahwa riset-riset itu kemudian bukan menjadi satu yang kebiasaan kita, bukan di riset yang kita itu aja sih. Tadi saya menyebut bahwa ini buku kali ini entitas yang berbeda sebenarnya. Kalau dia adalah memuaskan sastra urban, kalau si Martin memuaskan sastra jelata. Sastra jelata yang dipuaskan, kalau si dia memuaskan sastra urban. Saya ingin tanya ke dia tentang buku 3T ini. Saya malas menyebut 3T karena mengingat Bangga Laut tertinggal, dan Bupati Bangga Lautnya itu sekarang ada di KPK itu. Alhamdulillah. Kamu menanggapi buku ini bagaimana, buku 3T? Ya, kamu ajar yang si Laura itu. Saya tahu kok siapa yang nulis itu. Iya, terkait 3T yang saya dapati pertama begini, waktu saya membaca sih saya itu sebenarnya bukan, beberapa orang sudah menyampaikan pendapatnya tentang ini adalah sebuah kritik sastra dan sebagainya. Jujur pada saat itu saya membacanya bukan sebagai apapun, ya saya membacanya sebagai yang disampaikan ini adalah kumpulan puisi, ya saya membacanya sebagai kumpulan puisi. Dan kemudian bahwa ada kecenderungan itu sebagai kritik, itu memang wacana yang diangkat sih. Tapi itu bukan kemudian bisa dibilang bahwa ini kemudian dibentuk dalam format kritik, tapi tidak. Jadi memang kumpulan puisi. Nah, tadi waktu terkait analisis di tulisan di Gelar Ruang dan sempat aku sampaikan waktu diskusi yang di Atambir, kenapa aku menganggap ini seperti panggung teater adalah karena di sini ada para penyair-penyair yang dikumpulkan oleh Sulaiman, dan kemudian mereka ini berinteraksi. Aku membayangkan mereka ini seperti tokoh-tokoh yang dihadirkan dalam naskah drama, dan tapi kemudian yang berrelasi cukup aktif hanya Laura dan Sulaiman. Jadi yang terbayang dari kepalaku akhirnya adalah tokoh-tokoh ini dihadirkan di atas panggung, tapi kemudian yang menguasai panggung dan pada akhirnya bisa membentuk audiens ini bagaimana melihat si pementasan ini, ya hanya di epilog dan di prolog itu. Jadi itu cara aku melihatnya. Jadi kemudian bahwa ini aku pikir memang setelah aku mendapati yang ini ada wacana kritik, aku melihat ini memang suatu yang menggugah sih, dalam artian selama ini kritik itu mungkin disampaikan dengan cara tulisan yang bukan di karya yang fiksi lagi. Jadi misalnya di karya fiksi kritiknya dalam bentuk non-fiksi, esai gitu, atau jurnal gitu. Dan kemudian ini adalah
mengkritik karya fiksi dengan situasi fenomena kesusastraan dengan sebuah karya fiksi. Yang itu sih menurutku satu hal yang menarik sih. Ada tanggapan sebagai penulis alias Sulaiman H. Enggak. alias Aura? Iya, apa ya? Memang kalau 3T ini sih dia sebenarnya bagian dari satu semesta gitu. Jadi memang yang pertama itu di Kiat-Kiat Sentinel, yang kedua ini di 3T, yang ketiga nanti ada lagi, dan seterusnya itu menghuni satu semesta yang sama gitu. Dan semuanya itu memang bermain di batas-batas antara kategorisasi bentuk sastra itu. Ada yang mendekati, nanti ya setelah ini akan bermain dengan bentuk kritik sastra lebih daripada Ada sertifikat. yang setelah ini. Jadi memang usahanya adalah meleburkan batas-batas itu. Bagaimana kita menghadirkan sastra itu sebagai pengalaman yang utuh dengan segala macam keragaman itu. Sebagai Sulaiman H yang arsiparis itu, sastra Indonesia ini sebenarnya maju atau gini-gini aja? Sebagai Sulaiman H ya. Sulaiman H itu sebetulnya bukan kritikus sastra, dia kan di sini sebagai sejarawan, orang yang suka arsip, mencintai arsip dan debu-debunya itu. Jadi dia itu sebenarnya suka sastra sejauh sastranya itu berdebu. Atau gini, anggap aja Sulaiman H punya teman yang kritikus sastra. Oh ya. Nah, pasti ada pengetahuan kritik dari situ. Ya. Menurut teman si Sulaiman H ini, apakah sastra Indonesia gini-gini aja gitu kan? Diksi-diksinya masih Rendra, masih Khairil, yang Arlente gitu. Iya memang sastra Indonesia kan memang kayak ya biasa-biasa aja gitu. Maksudnya kayak dijalankan dengan satu penghormatan yang terlalu besar pada tradisi ya. Maksudnya tradisi sastra modern, bukan tradisi budaya tradisi bukan, tapi tradisi sastra modern yang secara bentuk itu sudah ditetapkan di awal abad ke-20 dan sampai seterusnya itu kayak semacam sequel dari apa yang sudah terjadi. Jadi memang patahan-patahan besarnya itu lama-lama juga udah nggak terlalu banyak, dan itu yang dan itu kelihatan tadi yang aku ceritakan tadi itu dari pengaruh misalnya realisme magis gitu, dalam prosa Indonesia itu kan dominan banget sampai pada satu titik yang memuakkan gitu. Karena membosankan, karena nggak ada lagi alternatif lain kan. Seolah kalau bikin prosa menceritakan satu kejadian atau apa itu dibuka dengan gaya-gaya yang seperti itu, dan itu udah betul-betul udah jenuh gitu. Kita butuh sesuatu yang lain gitu, cara mengungkapkan sesuatu yang beda gitu. Itu yang dalam sastra Indonesia kayaknya kurang, apalagi puisi ya. Kalau puisi itu kan betul-betul kita setia pada tradisi lirik. Lirisisme itu seperti darah dagingnya sastra Indonesia, dia nggak pernah bisa sepenuhnya hilang gitu. Dia akan hilang sebentar dalam satu eksperimen beberapa orang, terus itu balik lagi kayak settingan defaultnya lah kalau HP gitu. Kalau ada rusak, ada virus atau apa, kita balikin ke setelan pabrik. Itulah lirisisme, setelan pabriknya di Indonesia. Di buku ini kan produksinya kan hanya menjelang 20 tahun ya. Ya. Maksudnya belum terlalu jauh sebenarnya dari masa kini. Apa yang kalau kamu mikirkan seperti di novelanya Dian yang 100 tahun, apa yang terjadi di 100 tahun kemudian dalam sastra Indonesia sebagai cenayang gitulah? Sebenarnya ini topik yang akan aku garap di yang setelah ini sih. Maksudnya setelah 3T ini aku akan menggarap satu tema yang berkaitan dengan sejarah sastra Indonesia dari awal mulanya sampai selesai. Selesainya kapan itu ratusan tahun kemudian. Nah jadi kayak gitu. Tapi yang kebayang sekarang tentang situasi mungkin 100 tahun lagi ya akan kurang lebih akan menyerupai seperti yang digambarkan di novel ini. Jadi situasi seperti yang tadi aku bilang ya, sastra lebih banyak perform daripada menulis dalam pengertian konvensionalnya ya. Perform ini bukan hanya dalam pengertian Afrizal Malna ya. Kalau kita bicara perform kan berarti kita membayangkan Afrizal Malna di YouTube nari-nari atau pakai ember dipakai sebagai helm. Bukan hanya itu. Perform dalam pengertian perform sebagai seorang tokoh publik di Instagram misalnya, atau naik gunung nulis puisi di upload di YouTube gitu. Kayak Firsa Besari atau kayak gitu lah, itu perform. Jadi sastra itu hadir sebagai satu pengalaman yang menyeluruh gitu. Nah itu yang kemudian akan lebih dominan gitu.
kemenyeluruhan di hadapan layar itu yang akan dihadirkan lebih banyak di dalam sastra kita 50-100 tahun ke depan. Jadi akan lebih ke situ daripada model kayak apa ya, penyair. Kalau Safar pernah main ke ini nggak, apa namanya, Ya enggak. main ke mana tuh, PDSA Biasir, yang di bawah tangga, masuk yang PDSA Biasir. Sampai hari ini tuh ada sastrawan-sastrawan yang Tahu. antara sastrawan atau bukan sastrawan kita nggak tahu, tapi dia di situ menulis seperti penyair tahun 70-an, seolah-olah Rendra masih hidup, seolah-olah tokoh-tokoh besar itu pengadilan puisi itu baru saja selesai gitu. Jadi mereka masih hidup dalam praktek yang dunia itu. Nah itu semua akan hilang perlahan-lahan. Kamu kan ini terlalu banyak menyebut puisi dalam sastra, kan? Tapi kan sastra kan hanya puisi itu. Drama, terus esai juga bagian itu, novel itu. Saya ingin mendengar tanggapanmu tentang selain puisi ya, 100 tahun kemudian itu. Ya itu, jadi sebagai bentuk kita nggak lagi bicara tentang novel, puisi atau apa, tapi konten. Konten bilang ya, industri konten itu bisa dikemas dalam bentuk apa aja gitu. Dalam bentuk penyair yang naik gunung terus mengupload video naik gunung baca puisi atau nulis puisi, ataupun seorang pengarang yang sebetulnya lebih banyak mengarang skrip iklan terus kemudian hadir di sosial media menjadi memberikan sedikit dongeng-dongeng atau fiksi mini atau apapun ya dalam berbagai bentuknya itu. Dan ke depan tuh akan lebih banyak yang seperti itu. Jadi kemampuan untuk menghasilkan atau menulis karya sastra itu bukan lagi seperti yang kita bayangkan sekarang gitu. Jadi lebih kayak performnya kayak gimana gitu. Masuk atau enggak dengan logika anak sekarang. Kalau nggak masuk ya dia pelan-pelan akan masuk museum gitu. Museum penghancur dokumen yang bersama. Oke. Saya sekarang bertanya ke Dian. Ya. Apa di seks di dalam novel ini kan 100 tahun kemudian yang sudah tergambarkan. Dan kamu tuh meyakini 100 tahun kemudian itu akan terjadi seperti itu enggak? Aku mau Atau 100 tahun kemudian ini di wilayah Jawa aja, di Makassar mungkin belum. Ya saya, aku tahu sih. Aku serius loh. Oke, maaf. Apa seberapa yakin saya itu akan terjadi? Aku pikir begini. Kita mulai misalnya, ketahui lah kita ada LDR gitu, istilah LDR sekarang. Dan kemudian cara manusia mencoba mencari cara untuk bagaimana sih menghadapi jarak itu. Jika sekarang mungkin di Indonesia, mungkin kita masih berhenti di video call atau ya telepon itu, tapi sebenarnya di luar juga sudah mulai, itu tadi yang disampaikan Bang Martin tentang dildo yang bisa dikendalikan, dan bahkan kemudian juga ada bantal yang tujuannya untuk itu. Jadi tujuannya adalah bagaimana memasukkan sensasi-sensasi seksualitas antara pasangan yang dalam jarak jauh. Nah, jadi aku pikir dengan interaksi lintas budaya, lintas geografi yang semakin hebat ya sekarang gitu, dengan semua ini yang kita punya. Jadi aku cukup yakin bahwa itu akan terjadi. Tapi mungkin yang perlu aku garis bawahi juga dengan pelaku ini, relasi seksnya belum secara interaksi yang benar-benar interaksi seksual, masih bagaimana tapi beberapa perempuan ini kemudian menjadi istilahnya cara untuk memuaskan hasrat seksual. Jadi belum ada pencitraan mereka ini menjadi pemuasan hasrat seksual. Jadi belum ke interaksi seks yang kita pahami dalam artian mungkin kita masihnya belum di situ. Jadi di tahun ke depan itu kita nikah tanpa bertemu bisa gitu ya. Dan sudah terjadi itu kan. Dan kita nikah bertahun-tahun tapi kita mengarungi samudra keluarga gitu ya, tanpa kita bertemu gitu. Misalnya saya nikah gitu hanya 20 tahun pernikahan saya, ya saya tidak bertemu dengan dia gitu. Hanya lewat kamera aja. Asik juga sebenarnya. Jadi perselingkuhan kita itu bukan dengan personal langsung, tapi dengan akun-akun anonim itu ya. Betul. Asik. Ada pertanyaan nggak? Kalau kita bubar aja deh. Mendapatkan moderator. Ada
Ada pertanyaan nggak Aku yang mau tanya boleh nggak ke Martin? ke kamu? Pak. Dengan latar belakang kesehatanmu sih, sebenarnya aku ingin tahu bagaimana kamu melihat novel aku. Moderator ditanya. Saya pertama, saya sudah baca dan nonton Mary Shelley, tapi aku masih konvensional lah, masih dalam tataran yang masih konvensional. Kalau bukumu ini, saya juga belum baca Dewi Lestari yang seri Supernova. Saya ada sedikit kesegaran dalam bacaan saya. Kemarin berapa jam lah baca buku dengan pelan-pelan karena banyak kata-kata yang saya tidak pahami, yang write, rise, watch. Karena saya sudah sekitar 5-6 tahun tidak lagi baca buku kesehatan, tapi ada sedikit memori saya kembali ke Rumah Sakit Haidin Sudirohusodo di Makassar. Jadi bagaimana saya merawat penyakit gula. Martin udah tahu itu. Jadi saya merawat nenek yang punya pendidikan tinggi dan saya sok-sok paham tentang agama gitu. Padahal dia profesor agama gitu. Ada sedikit mengingat masa-masa itu. Yang saya cari sebenarnya psikologi novel itu. Mungkin kan fitur-fitur yang tempat-tempat itu kan apartemen. Terus kamar ya. Bagian di kamar si Barnabas misalnya, si Leah N gitu. Malahan mereka membuat konferensi itu di ruangan kecil misalnya. Dan psikologinya muncul di situ, tapi saya tidak mendapatkan psikologi kota di situ ya, iya. Saya kan orang suka pada deskripsi yang panjang. Jadi saya terlalu suka seperti itu sehingga terhanyut di situ. Nah, di novelmu itu belum masuk di situ. Ya hanya sebagai tempelan-tempelan aja, masuk nyebut nama, tapi tidak psikologinya nggak muncul. Bagaimana sih memori, misalnya kalau di luar apartemen apa yang terjadi masyarakat di tahun 2120, apa yang terjadi di masyarakat di jalan-jalan. Saya pernah nonton seperti ini, pernah nonton video pendek di YouTube. Jadi si lelaki ini dia berkepala, sedangkan di masyarakat di kota itu semua tidak berkepala. Dia mencintai perempuan yang tidak berkepala, yang Bengal gitu ya. Dia menyatakan cinta dan si perempuan itu menolak. Karena dia menolak, kenapa dia menolak? Karena si lelaki itu masih ada kepalanya. Bang, kalau kamu mencintai aku dan ingin menikahi aku, kamu harus memenggal kepalamu. Dia penggal kepalanya. Dan itu bukan tidak hanya di ruangan, tapi di suasana di kota. Bagaimana di jalan itu semua orang tidak berkepala. Psikologi itu yang saya tidak temukan di Jogja gitu ya. GGIA gitu. Nah, itu sih kalau saya sih psikologi masyarakatnya, bukan tidak saja di apartemen atau di beberapa tempat di ruangan tertentu, tapi bagaimana sih masyarakat di GGIA itu. Itu yang perlu dieksplor. Dan kalau lebih asik lagi kalau ada seri kedua pertebal gitu, supaya selain mahal, selain banyak royaltinya dari penerbit Pelangi ya, kita merasakan psikologinya di situ. Kalau saya menyarankan kalau buku kedua, psikologi masyarakat itu yang dimunculkan. Sepertinya asik deh kalau itu. Dan itu menjadi hal baru bagi kita tahun ini. Oke, apa lagi pertanyaan? Yang saya suka dari selain itu saya suka dari novelmu ini nama-namanya yang unik. Nama-nama yang semua nama berakhir huruf satu dan pakai titik. Itu yang menurut saya membayangkan, oh iya mungkin tahun 2120 nama di kota Yogyakarta itu seperti itu, berakhir huruf bukan kata. Ada pertanyaan Martin?
Oke, teman-teman mungkin di media sosial bertanya atau di sini Bang Berto filsuf atau tidak ada karyawan Tirto atau teman dari Makassar yang jauh-jauh dari Makassar ke sini, Bang Dandi, ada pertanyaan? Udah, kita sudahi aja ya. Kamu katanya mau ngeritik Dandi. Oh iya, Dandi ya. Ini bukan penulis Dandi. Kalau macam edisi kedua itu harus dirombak kata namun. Itu namun. Jadi kalau di saya teknis sebenarnya. Jadi kalau di kata bahasa ya sesuai pedoman umum bahasa Indonesia, namun itu dia setelah kalimat, tetapi itu di tengah kalimat, akan tetapi di awal paragraf. Jadi misalnya gini, saya bukan manusia, itu melainkan bukan tetapi. Kalau di situ salah. Terus saya tidak, Maksudnya itu cetakan berita editornya udah jelas. iya editornya sabar lah gitu ya, bayar gede gitu ya. Masa sudah penerbit editor lagi, sudah banyak uangnya gitu ya. Apalagi di Malang kan katanya laris buku-bukunya ya, bilang saya. Keluar konteks. Jadi itu sih hanya teknis aja sebenarnya. Kata namun tetapi melainkan itu yang dan saya suka deskripsi kalimat yang panjang. Jadi saya itu menyukai kalimat pendek di esai, tapi kalau di novel, di fiksi saya suka menyukai kalimat yang panjang, deskripsi yang agak panjang. Di situ ada jadi. Apalagi? Gak ada pertanyaan ya? Oh ini nih ya, alhamdulillah. Doni dan apa itu? Kasih dong. Bertanya, sebut nama supaya dikenal di media sosial. Pertanyaan harus kedua-duanya ya, pertanyaan kedua-duanya ya. Pertanyaan kedua orang ya, jangan hanya satu orang. Oke. Moderatornya juga ditanya aja moderator. Iya, nggak apa-apa. Nyalain. Dulu artificial intelligence. Tes. Nah, Ya, selamat sore semuanya. sore. Perkenalkan, nama saya Fizu. Di sini saya mau tanya yang pertama sama Kak Martin. Kakak. Kak. Martin. Ya, sebenarnya ini mengenai Titi Mangsa. Jujur saya masih baru baca antologi puisi yang memang Titi Mangsanya unik. Jadi kebiasaan kalau kita diajarkan di sekolah atau itu kan di pelajaran bahasa Indonesia ketika di pelajaran puisi. Kamu kalau buat Titi Mangsa itu harus ketika kapan kamu membuat puisi itu begitu. Nah, saya membayangkan ketika puisi ini nanti dibaca sama pelajar, dipelajari sebagai bahan ajar. Nah, kemudian loh, ini kok ada yang puisi udah tahun 2045 ya gitu. Jadi sebenarnya menurut Kak Martin sendiri untuk hakikat penulisan Titi Mangsa itu sendiri sebenarnya gimana sih? Terlebih yang saya penasaran sebenarnya proses penciptaan dari Titi Mangsanya ini sendiri itu gimana gitu Kak? Jadi tuh uniknya jadi seolah-olah dikhawatirkan nanti setelah ini akan muncul penulis-penulis yang bisa menghidupkan, bisa memilih dia itu di waktu yang mana gitu. Misalkan sekarang saya mau bikin puisi lagi di Cafe Fatkop, tapi Titi Mangsanya 2045 gitu. Nah, gimana sih tipsnya juga bagi para pembaca ketika mau memahami buku ini dengan Titi Mangsa seperti ini gitu. Ya. Terus juga mungkin terakhir pertanyaannya mengenai cover sih. Cover ini lebih enggak bagus kayak jadi lebih ke maknanya seperti apa gitu. Kenapa di sini ada gambar telur mata sapi, kenapa nggak telur dadar gitu? Ya sih ada gambar-gambar unik, bisa grip gitu, ada jahe, kenapa nggak Oreo atau yang lain? Oh, menarik. Iya, makasih Kak udah. Oke, ada dua pertanyaan ya dari Izu. Kita langsung jawab dulu ya nanti. Titi Mangsa dengan cover. Oh ya, kalau Titi Mangsa sebetulnya itu karena ini bingkainya seperti fiksi kan, jadi dia didekati dan setiap waktu aku bikin itu, aku bikin timeline dulu. Jadi timeline dari tahun 1945 sampai 2045 itu kayak gimana, apa aja yang terjadi kira-kira, dengan membandingkannya dengan sejarah sastra Indonesia yang aktual, yang beneran ada sekarang.
Tapi saya bikin satu versi lain yang fiksional, yang sifatnya itu memang sengaja mengacak-acak sejarah sastra yang ada itu dalam bentuk timeline yang alternatif itu. Nah dari timeline itu terus kemudian baru aku bayangkan aku menjadi penyair dari tokoh-tokoh penyair itu, menulis di tahun sekian tentang tema ini, dia terpengaruh oleh siapa gitu. Nah, jadi memang banyak role play-nya. Jadi saya berandai-andai menjadi seorang perempuan di tahun 45 menulis tentang perang kemerdekaan dan seterusnya kayak gitu. Terus pindah ke tahun 2045 menjadi seorang dari penyair dari Tuban yang menulis tentang puisi itu apa dan seterusnya kayak gitu. Jadi berpindah-pindah seperti itu. Jadi memang tidak diharapkan dibaca secara faktual. Dia bukan menyatakan fakta, tapi menyatakan suatu semesta rekaan, semesta fiksi yang wujudnya puisi. Jadi puisi itu didekati seperti kita mendekati novel. Jadi ini seperti perbatasan antara puisi dan prosa gitu. Jadi memang kalau dihadirkan langsung ke misalnya kayak pelajar di tingkat sekolah dasar menengah itu, memang tentunya akan merasa loh ini kan belum waktunya, belum ada, belum tahun 2045, tapi ini kan ya itu ketika dia dihadirkan begitu saja memang ada risiko seperti itu. Tapi harapannya ketika ini dilihat sebagai suatu semacam fiksi ya, fiksi tentang sejarah puisi Indonesia alternatif, itu bisa dilihat sebagai ya memang ini rekaan tentang masa depan yang tentunya tidak sepenuhnya akan terjadi. Jadi gambarnya kayak gitu. Kalau soal titi mangsa tadi ini memang tidak ada keharusan. Saya merasa juga seringkali banyak juga penyair itu yang ketika menaruh titi mangsanya itu nggak persis amat dalam kenyataan aktual ya. Seringkali dia mengingat sebenarnya dia tulis di rumah, tapi biar keren dia tulis di pantai, di waktu senja atau apa gitu. Titi mangsanya gitu, itu praktik yang sering terjadi juga. Nah, kemudian kalau soal cover sebetulnya di sini ada penerbitnya yang mungkin nanti saya cerita lebih panjang, tapi ide awal dari cover itu kan menggambarkan kolase dari berbagai wajah penyair Indonesia yang disambungkan satu sama lain sehingga tidak kelihatan asal usulnya gitu. Ada wajahnya Sitor Situmorang tapi diambil separuhnya lagi wajahnya siapa gitu. Tempel-tempel kayak gitu. Karena untuk menggambarkan makhluk-makhluk ajaib dalam puisi Indonesia itu. Dan kenapa mix hybrid, ada jahe, terus ada oncom, ada telur gitu. Itu karena itu menggambarkan perkakas penyair Indonesia. Ya kayak mereka kalau makannya itu, kalau sakit paling kan obatnya juga itu ya, kalau enggak Roma atau Mixagrip atau apa gitu. Jadi itu sih menggambarkan keseharian dari penyair yang digambarkan di dalam buku kurang lebih. Yang lain untuk dia ada dulu bertanya. Tadi mau bertanya Pak. Enggak, ini pertanyaan dari Instagram. Pertanyaan dari Rawamangun. Pertanyaan untuk Safar. Bagaimana Safar Dorhan melihat masa depan sastra Indonesia? Apakah 3T dan menanam gamang hanya sekadar menjadi masa lalu, padahal keduanya sudah mempersoalkan masa depan? Kok aku sih? Nggak tahu ini Hamzah Muhammad yang nanya. Itu katanya lagi sakit kok. Makanya nggak adil sih Hamzah, nggak jelas. Kalau aku sih sebenarnya masalah 20 tahun ya. Kalau 100 terlalu jauh. Saya bukan cenayang. Ya sastra kayak gini-gini aja ya. Ya tidak bisa, tidak berkembang. Karena pertama intelektual kita masih gitu-gitu aja gitu. Kita menganggap bahwa sastra itu adalah tempat hiburan, pelampiasan hiburan di hari Minggu misalnya. Sah-sah saja sebenarnya, tapi kalau memang kita mau lebih jauh lagi dan ada perombakan, kadang-kadang itu tidak diterima di sastra Indonesia. Itu terjadi misalnya Ziggy misalnya ya, yang menang di KZ itu. Ya menang, dan mungkin di beberapa pembaca menyukai itu, tapi pembahasan di sastra Indonesia bagaimana? Terus ada juga si, saya belum baca sih. Misalnya Triska Dekaman, dia mencoba membuat buku yang tanpa huruf E. Itu terjadi, tapi bagaimana pembaca atau
pasar sastra Indonesia menanggapi merespon itu. Dan ya makanya si Wawan di YouTube di channelnya mengatakan bahwa kemungkinan tidak terlalu populer ini bukunya si siapa Dian di kalangan sastra. Masalahnya kan kita di sastra Indonesia kan kebanyakan penyair. Sastra Indonesia kan puisi sejarahnya. Apa yang lebih serius ini? Jadi kalau 20 tahun kemudian, kalau aku ya, karena aku menyukai novel, menurutku novel lebih jauh daripada puisi, lebih bergerak cepat daripada puisi. Masalahnya kan kita, di Amerika itu sudah ada istilah New Sincerity, kita belum masih berkisaran di modern itu. Ketika ada pasca modern, dihancurin oleh sastra, oleh penjajah. Misalnya bukunya siapa? Bukunya Martin yang Hancur Lebur itu. Bagaimana tanggapan sastra Indonesia? Ya mungkin sastra Indonesia menanggapi Martin, buku Martin itu bukan sastranya, bukan karyanya, tapi si Martinnya. Karena Martin sudah dikenal sebagai filsuf itu. Saya pilih buku yang Hancur Lebur karena dia mungkin ada pembaruan dari Martin. Mungkin sosok Martinnya yang begitupun di bukunya yang sekarang. Jangan-jangan sosok Martinnya yang menjual di pasar, bukan karyanya. Jangan-jangan ini kan ya maaf ya Martin ya. Seperti itu. Jadi kalau ada hal-hal baru di sastra Indonesia itu asing gitu, dan ketika asing kadang-kadang akan dilempar di laut misalnya. Apalagi tadi ya? Ya seperti tadi itu. Misalnya di Amerika sudah kita kenal, kalau teman-teman di sastra Inggris mengenal ada nama sincerity yang David Foster Wallace. Intinya dia sudah mengalami itu. Dia sudah tidak suka dengan pasca modern. Kalau kita kan perdebatan kita modern dan pasca modern. Di Amerika itu New Sincerity yang pasca modern. Bagaimana si David Foster itu sudah jenuh dengan televisi yang menampilkan ironi. Sampai dia melihat kalau sekarang di media sosial ya, dikit-dikit kabar ini, terus banyak gimmick apa semua. Nah, si David Foster itu bilang, saya menulis sastra dengan apa adanya saja, itu menampilkan yang real di lapangan. Adalah New Sincerity itu. Nah, kita masih bertengkar dengan modern dan modern masalahnya. Ada yang pasca modern atau yang diacak-acak oleh si Nicola Amal. Coba tanya sama teman-teman yang konvensional, ya terima itu. Itu si Nicola Amal hanya memuaskan Jakarta istilahnya. Kayak gitu. Ya seperti itulah. Loh, kenapa abang serius? Terlalu emosional kalau bicara tentang sastra Indonesia. Apa itu? Ada lagi. Apa? Jangan ke saya, Bu. Pak Mula lagi pertanyaan apa? Pertanyaan untuk Safar. Bagaimana komentar Bang Safar yang maritim terhadap judul buku Dian yang terasanya kok agamis, yakni Menanam Gamang? Yang apa? Agraris, yakni menanam gamang. Kamu kan maritim. Terus ini judulnya Menanam Gamang. Apa komentarmu? Oh, Memancing emosi lah. iya ya. Ini kayak bukan forumnya. Mancing gitu. Ini kayak Memancing keributan misalnya. Iya. Ini kayak bukan forum mereka berdua ini. Saya itu pertama lahir di pesisir. Oke, supaya jelas ini apa kronologisnya. Saya lahir di pesisir dan lama di perantauan. Banggai itu kan pulau gitu. Terus kampung saya itu bukan di Pulau Banggainya, tapi di pulau terkecilnya lagi. Namanya Pulau Bos Bebek. Hanya 2 tahun pindah lagi. Jadi saya itu besar di Banggai, Pulau Banggai, yang beda kultur dengan saya. Saya suku Bajo. Terus pergi ke Makassar, lalu ke Jawa. Pertanyaannya apa tadi? Oke, saya agraris, kamu kan maritim. Oke, karena menanam ya. Terus bahaya Jawa ya. Ya nggak ada masalah ya. Ya baca aja. Saya menikmatinya. Kalau hanya bicara tentang pesisir kan, siapa sih yang menulis tentang pesisir di Indonesia? Kalau kita sebut
di non fiksi saya ya si Profesor Lapian itu atau Susanto Zuhdi atau orang-orang luar yang menulis tentang Makassar. Kalau kita memang ya terbentuk dengan pemikiran agraris itu, padahal dalam konteks NKRI, anjir, dalam konteks NKRI kan kita kebanyakan laut ya, dan laut itu misteri sebenarnya. Semakin kita selami semakin banyak yang kita dapat. Oke, kalian udah. Ya apa lagi? Kita tutup aja deh. Kita tutup ya. Ini pertanyaan tadi yang bercanda aja. Bukan, bener kan? Jangan ke saya ya. Ya saya tidak. Satu pertama buat Mbak Dianita ya, selamat atas bukunya. Oh ya, selamat. Pertanyaan saya ini apa? Sebelumnya kan bukunya tentang catatan harian keluarga kiri ya. Itu bagaimana tuh apa namanya? Maksud saya dari satu tema ini kan agak jauh juga lompatannya gitu. Dari yang historis ke yang futuristik gitu, spekulatif. Bagaimana menyiasati itu, karena kalau misalnya pengalaman saya menulis puisi, justru yang sulit itu adalah melepaskan bayang-bayang masa lalu itu gitu. Apa namanya, bahkan ada kecenderungan mannerism gitu kan, menduplikasi diri sendiri. Nah ini lompatannya jauh, bagaimana menyiasati itu. Kemudian ini juga agak futuristik juga pertanyaannya. Ini kalau tadi dari IG, ini dari grup WA ini. Kepada Safar sebetulnya. Ini apa kan Bung Martin nulis 3T gitu kan. Nulis 3T apa namanya? Ini juga sebetulnya semacam cenayang buku ini. Ya. Karena bagaimana misalnya pertentangan pusat daerah yang disampaikan Martin dalam bukunya beberapa hari belakangan mengemuka gitu antara timur dan pusat. Nah ini pertanyaan saya adalah bagaimana Safar yang dari pesisir gitu, dari daerah bisa beradaptasi dengan cepat dengan pusat, begitu ya Pak Berto? Bagaimana itu percepatan? Kita ngomong percepatan nih. Oh ya. Tadi juga kan buku-buku ini ditulis dalam tempo yang secepat-cepatnya gitu. Ini Bung Martin nanti bisa cerita berapa lama buku ini dibuat, kemudian Dianita juga berapa lama ini dibuat. Karena ini percepatan itu kan sekarang serba cepat. Nah, manusia sebagai makhluk yang adaptif gitu ya, ini di tengah orang, di tengah masyarakat sastra Indonesia gitu masih apa ya istilahnya ya, masih canggung, atau pada satu sisi masih menarik batas yang tegas antara pusat dan daerah. Bung Safar ini justru bisa melebur dengan cepat gitu. Bahkan mendapat pengakuan yang cepat dari pusat gitu. Ini bagaimana tips-tips apa namanya? Tips-tips beradaptasi dengan kecepatan lah. Ya bagi saya sebagai apa namanya penulis yang lelet ini penting gitu. Sebagai orang yang lelet dalam banyak hal, soal percepatan ini saya kira menarik untuk dibocorkan tips-tipsnya. Terima kasih. Sudah jelas. Teman-teman kalau mau beli buku, 2 buku itu ada standnya di sini. Udah jelas ya. Berapa harganya? Gamang itu 58.500, 3T itu 65.700. Oke, ada itu. Kalian bisa beli teman-teman, jangan hanya hadir ya. Tadi perpindahan. Terus perpindahan yang dari catatan buku harian ya. Keluarga kiri bisa menulis yang sangat jauh, yang science fiction. Dan berapa sih yang berapa lama menulis buku ini? Yang untuk Martin sebentar berapa lama juga? Kapan juga berapa lama? Nanti habis mereka. 3 sekali kalau. Iya, untuk untuk buku harian keluarga kiri dan Nanam Gamang yang kemudian sebenarnya itu pertanyaan yang beberapa kali muncul gitu. Kemudian pada akhirnya sebenarnya awalnya saya tidak memikirkan itu, tidak kesadar bahkan.
Dan karena dipertanyakan juga, jadi saya mulai merefleksikan pada akhirnya ada satu jembatan di mana sebenarnya juga yang saya lakukan di buku Harian Keluarga Giri adalah pembayangan juga. Dalam artian arsip yang saya gunakan adalah memori cerita yang diturunkan oleh kakek saya dan keluarga saya, yang ingatan itu kan sebenarnya ya bisa dibilang tidak sekuat misalnya arsip berkas gitu. Nah jadi kakek saya kan menceritakan dengan fragmen-fragmen. Misalnya saya masih kecil ke rumah beliau, terus kemudian duduk dan dia kan menceritakan satu periode, satu episode gitu. Kemudian besoknya lagi saya ke sana, ada episode yang berbeda. Nah kemudian bagaimana untuk menyambung itu sebagai sebuah novel akhirnya, ya saya melakukan bayangan juga pada akhirnya. Seperti apa sih kira-kira dia misalnya kakak saya menciptakan waktu pemberangkatan dan kemudian pemberangkatan ke Pulau Buru, dan kemudian besoknya tentang bagaimana dia cocok tanam di sana, mengubah tanah yang harusnya itu ditanami sagu menjadi sawah basah. Nah itu kan ada gap di antara keberangkatan dengan kerja yang harus mereka lakukan oleh para people ini. Nah itulah kemudian yang saya lakukan juga pembayangan juga dengan melihatnya dari mungkin narasi yang ditulis oleh tahanan politik lain atau teks-teks lain gitu. Nah pertama itu jembatannya, yang kedua adalah riset. Jadi bagaimanapun kedua karya ini tetap saya sandarkan pada riset sebenarnya, karena itu tadi untuk yang pertama karena pertama arsipnya dari ingatan yang dominannya, kemudian juga ada arsip dalam artian yang bekas adalah kartu pos yang pernah dikirim kakek saya dari Pulau Buru ke Malang gitu, dan juga ada foto-foto itu arsip bekasnya. Dan itu saya riset lagi, misalnya saya tanyakan ini foto saat apa, ini peristiwanya apa, dan kemudian kartu pos ini kenapa dikirim, ada momentum apa yang membuat kakek itu apa nih, bapak itu nulis kartu pos ini dan kemudian dikirimkannya ke Malang. Jadi ada riset seperti itu, dan kemudian yang membedakan aku pikir pada akhirnya saat riset di buku Harian Keluarga Giri aku lebih ke mengkonfirmasi arsip. Nah dengan observasi yang tanya jawab begitu, yang di Manang Gamang lebih ke pembayangan yang kemudian dikonfirmasi dari pustaka, dari teks kedokteran dan kesehatan. Jadi jembatannya adalah pembayangan dan riset. Untuk jadi penggarapan ya, penggarapan 2-3 bulan lah kira-kira. Tepatnya waktu PSBB di Jakarta yang waktu pertama itu, jadi yang kita Gojek nggak boleh mengangkut penumpang, itu benar-benar di rumah, dan akhirnya menghabiskan waktu untuk menulis. 2-3 bulan. Kalau Martin? Aku sebulan, bulan Maret kelar, terus habis itu editingnya lama prosesnya karena aku tinggal garap yang lain, disertasi dan lain-lain, jadi Urus hari juga ya kantor, tapi tulisnya apa profilnya itu sebulan. Kesimpulan saya ya untuk mereka ini. Mereka ini rajin, jadi yang kamu itu malas 2-3 bulan, dan yang 3T itu 1 bulan. Ada pertanyaan lain? Nah ini kembali ke pertanyaan terakhirnya itu. Bagaimana bisa cepat Bung Safar ini? Apakah ada faktor Jawakarta gitu? Apa ya? Saya sebenarnya itu suka berteman, suka ngumpul, suka nongkrong. Jadi saya menjadikan sastra itu satu medium untuk kita bergosip. Saya itu waktu masih di Bangka itu membayangkan bahwa sastra Indonesia itu kayak Menara Gading yang sulit jangkau, dan itu para elit yang bisa. Pada saat saya datang ke Jogja dan melihat sastra gini-gini aja gitu, tidak terlalu sebenarnya kita bisa berbaur dengan siapa saja sebenarnya. Dan saya orangnya saya tidak berkubu-kubu itu. Misalnya kalau saya nongkrong di Rawamangun misalnya gitu, iya nongkrong, tapi saya bisa berteman dengan anak Jaksel misalnya. Dan Jaksel sekarang kan Jaksel misalnya gitu.
paling kita akan berantem ketika di karya gitu. Kalau kamu tidak suka di karya saya, silakan mati gitu. Ketika saya tidak suka karyanya 3T ya saya mati gitu. Untuk penulis ya berbau saja gitu. Tidak ada tips-tips yang signifikan gitu. Apa ya? Ya berteman aja. Saya tuh orang itu kaget kita saya berteman dengan Martin. Kalau Martin biasa aja gitu. Iya itu. Wah, kamu sudah berteman dengan budayawan. Ya kalau biasa aja jadi orang Mangun. Ya saya tidak pernah baca bukunya Martin. Nanti yang ini lah. Yang Hancur Lebur katanya sudah tidak ada gitu. Terus yang buku-buku filosofi saya tidak baca, buku-buku filsafat saya tidak baca. Hanya yang kemarin sempat waktu di Jogja perdebatan dengan GM senior dia di Indo Progress ya, sempat saya baca itu. Dan ketika saya kenal Martin di Rawamangun, ya saya anggap biasa aja, tidak ada yang spesial dari Martin. Mungkin yang spesial karena staf Hilman Farid. Mungkin itu ya, mungkin. Nanti sebentar lagi kamu kenal sama Hilman Farid. Ya, jangan-jangan sudah tahu saya itu. Jangan-jangan, tapi kan belum ada momen untuk bertemu ya. Iya. Siapa yang tidak kenal Sapar Nurhan? Bangsa. Oke, apa lagi? Kalau pertanyaan kayak gitu saya jadi songong. Kalau nggak ada kita akhiri aja ya. Nggak ada ya? Closing statement. Ya Pak, tadi permintaan dari Doni, si siapa? Martin membacakan puisi, membaca puisi. Ya menulis bisa kok, membaca nggak bisa. Terbalik. Oh kebalik, oh dirimu baca ini, Martin baca ini, jalan. Kamu ngobrol. Oke, nunggu mereka cari-cari. Ada yang bertanya ke moderator? Yang oke. Kalau kemarin waktu di Atelier aku membaca dari salah satu yang ditulis oleh penyair perempuan. Nah sekarang aku mau membaca dari karya Hari Sorendoreri yang judulnya adalah Melihat Senjata di Ramayana di Prambanan. Jawa, 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 Jawa. Kulihat Jawa, Jawa. Bawa nyanyi sajojo, samuna-muna munakiki. Ke atas bulan batu-batu. Rama, 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 Rama. Kulihat perang madani, Sinta Sentani. Daging hitam, danau-danau. Rawana, Rawana, Rawana. Kucari api gelap. Kera-kera dari arah Girara. Bakar putih tulang hutan. Jaya, Jaya, Jayapura. Kucari pura-pura. Peluk kencang dari dua gunung memang sudah kalah. Suanggi, Suanggi, mati kami punya bapa. Candi, 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 candi. Ini bagian prolog ya. Mata anak perempuan itu terbelalak menyaksikan sepasang laki-laki dengan sulur-sulur kelabu dan putih di kepala mereka tengah berdebat penuh gairah. Raut wajah mereka berubah-ubah mengikuti isi pembicaraan yang terjalin di antara keduanya. Sejumlah kata-kata asing yang tak pernah didengar dari mulut orang lain beberapa kali disebutkan oleh ayah dan kakeknya itu, menerbitkan puluhan tanya yang tak mampu dilontarkannya. Bagaimana kamu bisa meyakinkan mereka untuk mendanai tes selanjutnya? Tanya Ron N. Laki-laki di hadapannya tidak langsung menjawab. Dari balik kacamatanya, ia memandangi 3 ekor tikus telah kembali berlarian di dalam sangkar. Setelah virus yang disuntikannya ke dalam tubuh mereka berhasil ditaklukkan oleh agen dalam larutan vaksin yang telah dibuat bersama Ron N. Diony N tidak bisa menyalahkan keraguan ayahnya, karena sesungguhnya rasa yang sama juga telah merangsek benaknya. Jika menemukan formula yang tepat untuk membunuh virus penyebab penyakit dalam tubuh organisme adalah sebuah pekerjaan yang membuat mereka harus terjaga selama beberapa malam,
meyakinkan para pemegang banyak aset di kota Ijaya untuk mendanai uji vaksin ke manusia adalah perkara lain yang sulit mereka bayangkan solusinya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Bentar. Saya ingin akhiri, tapi akhiri pertanyaan, tapi harus dijawab oleh Martin. Dan ini kegelisahan banyak umat bagian kamilah. Jadwal kamu selama 24 jam itu ngapain? Kamu harus jawab. Ini pertanyaan yang ini keheranan orang luar. Dan ini Fandi Hutari, mana Fandi Hutari? Beda antara orang luar dan orang dalam nih sekarang. Yoi. Pada akhirnya gitu ya. Salah satunya Fandi Hutari dan saya juga sebenarnya. Jadi kamu bangun jam berapa? Terus ngapain? Kalau yang masalah sensitif nggak usah ya. Yang privat banget nggak usah. Oh iya, itu semua umat ya. Ada jamnya, itu jam khusus. Bangun, terus beraktivitas sampai tidur jam berapa? Harus dijawab. Ini keresahan umat. Beneran dijawab kayak gitu. Terakhir. Apa ya, kalau untuk berkaitan dengan proses tulis menulis ya paling jadwalnya bisa beda sih, maksudnya kayak jadwal sehari-hari kebanyakan kan yang urus kerjaan bareng Berto sama Edo. Tapi kalau pas lagi mau nulis sesuatu, nah kadang-kadang itu yang lain-lain disampaikan terus habis. Iya, itu Berto doang yang kerja jadi. Ya, jadinya gitu. Mereka berdua ini adalah kalau nggak ada mereka nggak bisa tulis, karena aku harus mengerjakan pekerjaan. Gila. Jadi kayak gitu Pak, maksudnya kayak nulis kalau pas lagi ada memang pengen sesuatu yang mau dituliskan sampai kelar. Udah sih Pak, jadwal 24 jam ya paling yang mengikuti. Itu belum jawab, masih umum itu. Spesifik lagi, jam berapa pagi nulis, kan biasanya ada sastrawan luar itu nulisnya pagi hari, siang hari. Nggak ngefek, maksudnya kayak jadwal gitu biasanya kayak kalau nulis biasanya seharian itu gitu. Istirahat sebentar, makan apa segala macam, nulis lagi. Kalau pas lagi itu, kalau pas lagi pengen nulis ya kayak 3T itu aku nulisnya bulan itu ya hampir tiap hari gitu. Berarti ada proyek besar itu yang namanya harus diurus dulu. Tapi habis itu capek, terus habis itu berhenti nggak mau nulis sama sekali. Oh ada. Habis kelar tuh, habis juga, karena ya? itu kayak sprint kan, lari cepat gitu kan. Habis dalam waktu satu periode, satu bulan katakanlah gitu. Habis itu udah nggak mau pegang-pegang sastra lagi. Sama kayak sukses dulu. Jadi teman-teman yang ada di media sosial dan khususnya Fandi Hutari mungkin tidak terjawab dengan memuaskan, tapi setidaknya ada gambaran supaya kamu jangan malas ya. Rajin-rajin supaya dapat uang gitu. Oke teman-teman sekalian, terima kasih sudah datang di acara diskusi 2 buku Menanam Kamang dan 3P ini. Terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada Martin Surajaya dan Dianita Pertiwi, Kusuma Pertiwi sudah datang untuk memberikan ceramahnya untuk kita semua yang ada di masyarakat nyata dan virtual. Tepuk tangan untuk mereka dan kalian semua. Saya akhiri. Sekali lagi teman-teman, ya minimal terjual 2 buku lah. Silakan kalian di stand itu. Soalnya penerbit dari Pelani Sastra sudah jauh-jauh dari Malang ke sini baru nggak laris kan, kasihan juga kan. Harus laris lah supaya uang tiket. Oke. Sebenarnya kalau moderator nggak ngomong gini, nggak laris tuh diri nggak apa-apa itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.